Pagi sekali lagi, teman-teman yang terkasih. Masih pagi ya. Selamat pagi semuanya. Boleh lihat saya dengan muka yang tersenyum karena lumayan dingin di sini dan masih pagi, jadi tolong berikan saya sedikit kehangatan. Oke, senang kembali berada di Bali. It's good to be back here. Selalu ada sukacita di tempat Bali. Dan suatu keajaiban gitu ya, karena saya sampai di Bali hari Kamis dan dari Kamis cek, oke, cek, oke, ternyata bukan masalahnya di suara saya. Dari Kamis sampai sekarang saya belum menyentuh atau makan babi sama sekali. Dan itu butuh suatu keajaiban gitu ya. Ini sebenarnya satu permohonan, nanti siang tolong saya diajak makan babi. Oke, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dan kita akan belajar sesuatu yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya. Temanya saya kasih judul Which Lens? Lensa mana yang kita akan pakai untuk melihat dalam kehidupan ini. Sebelum kita teruskan, boleh kita berdoa sekali lagi ya. Bapak Tuhan, sekali lagi terima kasih kalau hari ini untuk hari yang di mana Engkau berkati, di mana Engkau izinkan oleh karena kebaikan-Mu kami boleh berkumpul sekali lagi dalam hadirat-Mu bersama-sama. Oleh karena kebaikan-Mu kami boleh menerima suatu anugerah sehingga kami boleh berada dalam hadirat-Mu, kami boleh berkumpul dalam satu kesatuan, oleh kami boleh masuk dalam bertemu dengan Engkau itu oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara kehidupan kami, rubah kami sesuai dengan firman dan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan, hamba-Mu merendahkan hati untuk mengerti dan berserah padamu Tuhan. Percaya hanya Engkau Tuhan yang merubah hati, Engkau berbicara kehidupan kami Tuhan, Engkau merubah kehidupan kami, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lensa mana yang kita akan pakai adalah pada waktu kita melihat suatu kehidupan ini. Nah, kita akan belajar satu ayat yang mungkin kita sering kali kita baca, sering kali kita dengar gitu ya. Tapi saya akan coba membawa kita melihat suatu hal atau mungkin membawa satu pengertian yang mungkin belum pernah ya. Mungkin akan membuat kita melihat dari satu sisi yang sedikit berbeda daripada yang biasa kita dengarkan, gitu ya. Kita mendengar cerita mengenai seorang Samaria yang baik hati. Kalau orang Yahudi mendengarkan perkataan ini, mereka tidak akan setuju karena untuk orang Yahudi, orang Samaria bukanlah orang yang baik hati. Karena mereka bermusuhan dengan orang Samaria. Buat mereka orang Samaria bukanlah orang yang baik hati. Nanti kita akan baca kenapa gitu ya. Tapi kita mulai kita baca daripada Lukas 10, 25 sampai 28. Oke. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pertama kita harus mengerti bahwa ada seorang ahli Taurat, orang yang mengerti hukum atau orang yang mengerti firman, datang kepada Yesus dan tujuannya adalah bukan untuk belajar firman Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk mencobai Yesus. He is there not to learn, tapi dia di situ adalah untuk mencoba Yesus. Dia bertanya, guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Orang itu tahu hukum Taurat. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. He knows what he should do. Kata Yesus kepadanya, jawabnya, itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi dia nggak puas. Dia lanjutkan. Tapi untuk membenarkan dirinya,
Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Dan Yesus menjawab dengan parabel. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu. Ketika ia melewatinya dari seberang jalan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu melewatinya dari seberang jalan. Setelah itu lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika itu ia melihat orang itu. Dan ini mungkin satu perkataan yang mungkin salah satu kalimat yang sangat penting dalam para perikop ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya keesokan harinya. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau berlanjakan lebih dari ini, akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, dalam firman ini diceritakan mengenai seorang ahli Taurat yang udah jelas mengerti hukum Taurat. Ya, kenapa Yesus menggunakan parabel ini dari seorang imam, dikatakan imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Karena orang ini mengerti hukum Taurat. Dia mengerti hukum Taurat. Yesus menggunakan seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Kenapa dia tidak menggunakan hal yang lain? Seorang imam, lensa pertama. Seorang imam. Kenapa seorang imam disebut dengan kohanim? Nah, ada suatu adat atau ada suatu peraturan. Pertama, kenapa seorang imam itu harus melewat daripada seberang? Dia lewat daripada seberang. Anda tahu apa yang terjadi pada saat seseorang yang dipukuli setengah mati, bahkan dikatakan terkapar setengah mati di sana. Orang nggak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kalau kita lewat orang yang sudah mati ya, biasanya kita kerius nggak? Kalau Anda di Jakarta atau di Indonesia, kita lumayan kerius ya kalau terjadi ya. Kalau biasa kalau Anda naik motor atau naik mobil ya suka macet, itu biasanya kita pengen tahu gitu ada kecelakaan tuh, terus macet. Biasa kecelakaannya kecil tapi yang bikin macet orang pengen tahu apa yang terjadi. Terus jadi macet gitu, panjang macet gitu ya. Kenapa? Karena kita pengen tahu apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi pada waktu seseorang yang setengah mati atau yang kita nggak tahu itu mati atau hidup. Nah, imam itu atau disebut kohanim, dilarang menjamah orang mati bahkan tinggal seruangan dengan mayat dan menjadi tidak kudus atau dikatakan tamai. Jadi seorang imam itu dilarang bahkan tinggal dalam satu ruangan dengan orang sudah mati. Mereka itu dilarang. Jadi begitu mereka melihat orang mati, menurut peraturan mereka nggak boleh. Maka itu mereka berjalan, bahkan mereka menghindari. Oke? Ya, nangkap ini. Jadi pertanyaan saya, ingat sekali lagi, yang bertanya pada Yesus adalah ahli Taurat. Jadi Tuhan memberikan satu peraturan, ini ada seorang imam, lihat orang ini, dan orang itu menghindar. Jadi orang itu adalah orang yang mengerti hukum, waduh, ada orang mati nih kelihatannya. I cannot stay here, aku harus menghindar. Jadi dalam hukum itu, dalam cerita itu adalah orang itu menjalankan apa yang seharusnya mungkin dia lakukan. Dia seorang imam, dia nggak boleh tinggal di dalam satu ruangan bahkan dengan orang yang sudah mati. Dia menghindar. Itu lensa pertama yang dalam firman Tuhan ini. Lensa kedua adalah seorang Lewi. Tuhan mengatakan ada seorang Lewi lewat di sana. Lewi juga seorang imam bangsa Israel lewat di sana. Nah bangsa Lewi juga beda. Lewi kalau sampai menjamah orang mati,
Dia harus melakukan sesuatu juga. Ya, kan untuk ngecek orang yang hidup atau mati kan harus dipegang dong. Kurang lebih begitulah ya. Ya saya nggak tahu gimana caranya gitu ya. Saya belum pernah ngetes orang mati apa enggak gitu ya. Ya harus dipegang gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ketahuan. Papa saya baru meninggal kemarin Desember. Ada alatnya, ketahuan. Tut, nah itu meninggal. Saya udah ceritakan gitu ya berkali-kali gitu ya. Papa saya udah bilang umur 90 tahun dia bilang dia mau pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Mau pulang sama Tuhan Yesus, kejadian beneran. Oktober dia ulang tahun 90, Desember dia jalan sama Tuhan Yesus. 24 Desember tahun 2018 saya baptis dia. 24 Desember tahun 2025 saya lepas jenazahnya. Exactly the same date. Itu nggak dibuat-buat. Dan saya pergi 20 Desember itu saya pergi motoran di Sumba. Itu harus pergi tuh yang suka naik motor Pak Lukito. Wah itu bagus banget gitu ya. Saya pergi masih nggak ada apa-apa tuh dia. Aman-aman aja papa saya. Tahu-tahu di Sumba saya udah diteleponin. Papa masuk rumah sakit nih. Saya bilang kenapa? Saya perlu balik nggak? Katanya nggak apa-apa. Ya sudah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya ke tempat yang nggak ada signal. Filmnya susah signal itu di Sumba. Itu benar-benar memang susah signal di situ. Saya camping di satu tempat gitu ya. Ini direkam nggak sih? Rekam ya? Wah jadi nggak boleh disebut. Oke. Depannya pantai, belakangnya hutan, nggak ada orang. Maksudnya kalian kalau mau nggak pakai baju juga nggak apa-apa gitu, nggak ada orang sama sekali gitu istilahnya. Depannya, waduh, bagus banget tempatnya, tapi nggak ada signal. Waktu begitu keluar, baru telepon masuk tuh semua, semua WA. Waduh, papa begini. Waduh, saya kaget kan. Jadi sambil naik motor, karena saya masuk ke, langsung saya telepon anak saya bilang sama anak saya lagi naik motor, tolong beliin tiket. Aku harus terbang balik. Istri saya udah bilang, papa nih tinggal nungguin kamu katanya. Saya pergi nggak ada apa-apa, pulang tahu udah. Ya udah, langsung beliin tiket, motor saya titip, saya bilang ya udah. Kebetulan ada fotografer bisa naik motor juga, jadi dia bawa motor saya. Terbang, mendarat di Jakarta jam 7.30 malam, mendarat ke rumah sakit 8.30, langsung ke emergency, saya lihat papa udah pakai alat di situ, saya ketemu sama, masuk ke dalam ruangan, ketemu, udah ya sudah, saya tinggal ngomong, saya cuma bilang papa, istri saya udah bilang papa nungguin kamu, saya belum bilang papa, Lisa, papa sudah nggak ada Lisa, saya bilang sama papa, saya bilang pak, kalau mau tinggal boleh tinggal, kita makan lagi. Tapi jangan kayak begini, saya bilang. Kalau mau tinggal sembuh. Tapi kalau papa mau pulang, kan papa udah bilang tiap kali. Papa mau pulang. Mau pulang sama Tuhan Yesus. Papa bilang pulang ya pulang aja. Gak apa-apa. Pulang sama Tuhan Yesus. Kita yang hidup tenang kok. Kita semua udah percaya Tuhan Yesus. Semua yang hidup udah ini. Istri yang baru juga udah kenal Tuhan Yesus. Kan papa, mama udah lama meninggal. Terus papa remarried. Udah terima Tuhan Yesus juga, jadi saya bilang, pokoknya kalau papa pulang sama Tuhan Yesus nggak apa-apa, yang tinggal juga tenang. Kalau papa mau pulang, silakan. Saya udah bilang gitu. Ya udah, nafasnya waktu itu masih normal, satu-satu, makin lama intervalnya makin jauh, hilang. Selesai. Jadi kalau zaman sekarang kita ketahuan. By the way, saya mau cuma cerita bahwa Tuhan itu baik. Papa udah bilang gitu memang umur 90 dia mau jalan. Dia nunggu adik tiri saya menikah. Adik tiri saya menikah bulan Desember. Seminggu, 2 minggu sesudah adik tiri saya menikah, dia jalan. Saya udah mau salah, saya udah bilang sama adik tiri saya tuh gara-gara kamu tuh menikah makanya dia jalan. Enggak sih, enggak begitu. But no regret, enggak ada penyesalan. He's gone with Jesus, so he's good. Semuanya baik gitu ya. Dia memang sudah bilang umur 90 dia mau pulang sama Tuhan Yesus, so ya sudah dia pulang sama Tuhan Yesus. Gitu ya. But my point adalah kalau ini kan nggak tahu. Kaum Lewi kalau mau tahu, Imam Lewi kalau mau tahu dia masih hidup apa enggak harus dipegang.
Dan kalau dia pegang, yang harus lakukan adalah dia harus melakukan pembersihan selama 7 hari. Jadi Yesus memberikan satu perumpamaan kepada ahli Taurat yang mengerti hukum. Kalau ini yang harus dilakukan. So they understand. Hukum harus dilakukan. Nah kita selalu merasa bahwa ini orang-orang ini, imam ini jahat, Lewi ini jahat. Enggak juga. Enggak juga. Mereka bukan jahat. But Yesus cuma memberikan satu pengertian, ada yang lebih penting daripada ini. Nah sekarang ada lensa ketiga adalah seorang Samaria. Seorang Samaria adalah seorang yang berbeda. Orang Samaria adalah menghuni negeri yang dulunya milik suku Efraim atau separuh dari suku Manasye. Itu adalah anak-anak daripada Yusuf. Kalau kita tahu cerita Yusuf ya, anak daripada Israel atau Yakub yang menjadi penguasa di Mesir. Ketika 10 suku Israel dibawa menjadi tawanan ke Asyur, Raja Asyur. Raja Asyur mengirim orang-orang Babel, Kuta. Ini bukan pantai Kuta ya. Ini Kuta di Alkitab. Awa, Hamat, Separwaim untuk mendiami Samaria, ini bagian utara. Orang asing ini kemudian menikah dengan penduduk Israel yang masih tinggal atau sekitar Samaria. Orang Samaria ini awalnya menyembah berhala dari bangsa mereka sendiri. Karena diganggu oleh singa-singa, mereka menyadari kalau Allah di wilayah tersebut tidak berkenan dengan penyembahan mereka. Oleh karena itu seorang imam Yahudi dikirim dari Asyur untuk mengajari mereka tentang agama Yahudi. Mereka diajari dari kitab Musa, tapi masih mempertahankan banyak ritual penyembahan berhala. Jadi it's a mixed religion. Oke. Setelah itu orang Samaria memeluk agama yang merupakan campuran dari Yudaisme dan penyembahan berhala. Itu dikatakan di 2 Raja-Raja 17, 28. Karena orang Israel di Samaria telah menikah dengan orang asing dan memeluk agama penyembahan berhala mereka, orang Samaria umumnya dianggap orang-orang berdarah campuran. Mereka dibenci oleh seluruh orang Yahudi. Yesus mengambil satu perumpamaan sangat ekstrim. Seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Orang tidak disukai dengan orang Yahudi. Tapi ada satu firman Tuhan dikatakan di sini, satu kata di sini. Orang Samaria ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada satu kata yang sangat penting di sini, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Oke. Moved by compassion. Ada belas kasihan. Ada satu belas kasihan yang menggerakkan hati orang Samaria ini sehingga dia melakukan sesuatu. Belas kasihan itu menggerakkan sesuatu. Kata belas kasihan itu berasal dari satu kata splakna. Itu adalah satu your guts out. Belas kasihan itu bukanlah bukan cuma lihat orang, kasihan deh lu, itu bukan belas kasihan. Oke. Your guts itu ada sesuatu yang keluar, ada sesuatu yang ekspresi atau orang kalau naik roller coaster, siapa yang pernah naik roller coaster? Sini, siapa yang pernah naik roller coaster? Siapa yang nggak pernah? Ada yang nggak pernah? Kesian deh lu, enggak. Oke, yang pernah naik roller coaster siapa? Yang naik roller coaster nggak pakai ekspresi siapa? Nggak ada kan? Kecuali Mr. Bean. Naik roller coaster itu pasti ada ekspresinya. Iya kan? Ada yang teriak, ada gitu. Kenapa? Guts-nya keluar. Oke. Belas kasihan itu seperti itu. Kita nggak bisa sesuatu keluar daripada hati kita. Itu belas kasihan. Kurang lebih seperti itu. Ada sesuatu yang keluar gitu ya. Nggak bisa cuma lihat, aduh kasihan, selesai. Oke. Jadi belas kasihan itu ada sesuatu yang dari dalam keluar. If you understand, if you read the Bible, ya, kalau Anda melihat semua Alkitab,
Sesuatu yang mendasarkan Yesus melakukan sesuatu adalah kata ini. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada waktu Yesus melihat 5.000 orang lapar, firman Tuhan mengatakan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Pada waktu Yesus melihat orang buta, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada waktu Yesus melihat perempuan yang berdarah, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu Yesus melihat orang lumpuh, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu Yesus melihat anak kecil yang mati, anak perwira, kalau kita katakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. He always move because of compassion. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Always move by compassion. Ada satu kata di sini yang menggerakkan hati daripada Yesus. I want you to see 3 different lens di sini. Imam ini tidak jahat, bukan tidak peduli, tapi dia terikat dengan satu hukum. I cannot, saya nggak bisa berurusan dengan orang mati. Secara hukum, aku nggak bisa bahkan satu ruangan dengan orang mati. Lewi sama. Kalau saya menjamah orang mati ini, untuk pembersihan itu butuh 7 hari. Aku nggak bisa melayani di gereja. Mungkin dia lagi perjalanan di gereja. Kalau saya pegang, saya nggak bisa melayani. 7 hari saya harus membersihkan diri saya. Maybe that's what happened. Tapi ada orang Samaria yang dalam perjalanan bisnisnya, pada waktu melihat, dia lupakan semuanya. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia melayani orang ini. You know what? Waktu kita melayani, fokusnya adalah kepada orang, bukan pada diri kita. You have to remember this. Pelayan itu fokusnya pada orang lain, bukan pada diri kita. Halo? Ingat ini. Waktu kita melayani orang lain, fokusnya bukan do I look good waktu melayani dia. Itu namanya bukan pelayanan. Waktu melayani di sini nih, gue nyanyi falas nggak? Aduh, bukan itu fokusnya. Fokusnya apakah kita membawa jemaat ini melayani sama-sama? Fokusnya bukan ke kita, itu bukan pelayanan. Halo? Teman-teman, you have to know that. Waktu kita melayani, fokusnya is never to ourselves. Fokusnya kepada orang lain. Zaman sekarang kadang-kadang kita melayani fokusnya adalah image-nya saya. Man, forget about it. Kalau gitu nggak usah pelayanan deh. I'm serious. Karena melayani itu fokusnya pada yang lain. That's why we serve. Kita melayani. Kenapa? Karena motifnya adalah kita melayani. Orang lain itu penting. Right? Buat dia, waktu dia lihat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan orang. Makanya agenda dia disisipkan. Mungkin dia dalam satu perjalanan bisnis. Dia lupakan bisnisnya. Dia memberikan waktu. Maka itu pada waktu kita punya belas kasihan, ada satu hal. What compassion can do? Ada 3 hal yang terjadi di sini. Pertama, pikiran. Thought. Mulai dia pikirin, aduh ini orang kasihan. What can I do? What should I do? Pikiran. Dia berikan pikiran. Udah dibawa dulu. I need to help this guy. Dipikirkan. You need to give time. Dipikirkan, dikasih waktu. Dan dia kasih uangnya juga. Untuk membantu orang ini. Untuk bisa dibawa. Kadang-kadang gini loh. Remember this. Seringkali kita tahu cepat menghakimi. Seringkali kita tahu cepat. Kita harus cepat pusing itu. Kadang-kadang kita mikir ya. Ini orang kenapa dia dibukulin? Pasti gara-gara ini, pasti gara-gara ini, pasti gara-gara itu. Udah dibantu dulu aja, jangan dipikirin kenapanya. Pernah mikir gitu nggak? Lu sih.
Orang jatuh ya, lu sih nggak hati-hati, makanya jalan jangan lewat situ. Ya udahlah, ya memang dia nggak hati-hati, tapi udah jatuh ya dibantu dulu gitu istilahnya ya. Jangan dipikirin kenapa dia jatuh, ya udah jatuh, dia dibantu dulu. Tahun 98 pernah pada waktu Krismon, saya membantu pergerakan memberi makan gratis. Ini bukan programnya Prabowo, bukan. Ini programnya Yayasan Kita Terang Bagi Bangsa waktu itu. Memberi makan gratis. Jadi saya masih ingat. Satu saat kita beri makan gratis ke satu tempat. Ada satu saat seorang bapak-bapak datang. Dan kita udah membagi habis waktu itu selesai. Wah, bapak-bapak itu marah banget. Datangnya telat, udah selesai dia marah-marah. Marah sama kita, sampai kita bingung. Kita datang bantuin kok dia marah-marah sama kita gitu ya. Udah datangnya telat, marah-marah banget. Dalam hati saya ini orang gak tahu diri, udah kita datang ngebantuin, lu yang telat, lu yang marah lagi. Sampai akhirnya udah untuk pemimpin kita, udah ada Pak, Bapak tinggalnya di mana? Wah gini. Bapak tinggalnya di mana? Gitu. Nanti kita datang kita bawain. Ya sudah. Dia kasih tahu tempat tinggalnya sambil marah-marah dia kasih tahu tempat tinggalnya. Ya udah. Akhirnya kita beliin lagi makanan box, kita datang di Gunung Sahari di belakang di rel kereta api tempat tinggal dia. Nyari tempatnya susah. Kita datang tempatnya. Datang nyari ketemu tempatnya, datang kita bawa waktu itu 6 box makanan. Datang. Begitu kita datang, dia kaget. Dia lihat kita benar datang, nangis dia. Dia benar-benar datang, nangis. Nah kadang-kadang kita terlalu cepat menghakimi. Buat saya adalah, ini orang kagak tahu diri. Udah kita datang membantu, kasih makan gratis pula, lu yang telat, lu yang marah. Itu dalam hati saya. Tapi waktu kita duduk situ, kasih dia makan, dia cerita. Pak, udah hampir 2 hari lebih, anak saya nggak makan. Jadi waktu dengar cerita, ada yang mau kasih makan, dia semangat karena anaknya bisa makan. Jadi waktu datang, terus makanannya habis, dia kecewa banget. Makannya dia marah, ngamuk deh. Somehow in my mind, saya juga bisa relate. Saya juga seorang bapak. Kalau saya dalam posisi mereka, posisi dia, mungkin juga kurang lebih bisa sama kali. Itu yang saya lakukan. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghakimi. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Mungkin benar juga sih. In the way, udah kamu yang telat, ya udahlah ya. Kita kan cuma datang membantu, itu benar juga. Tapi in the way, kalau saya dalam posisi dia, kalau anak saya nggak makan 2 hari, terus ada yang mau bagi makanan, dan saya berpikir, wah akhirnya anak saya bisa dapat makan. Dan waktu saya datang terus dan saya mengalami, mungkin hal yang sama yang bisa terjadi. Maybe it happened. Kadang-kadang kita nggak pakai lensa yang benar. Makanya Yesus katakan, kadang-kadang kita pakai lensa yang mana nih? Lensa seorang imam yang mengikuti suatu peraturan. Saya nggak boleh bertemu dengan orang mati sama sekali. Atau lensa seorang Lewi. Kalau saya menjamah orang mati, 7 hari 7 malam, aku harus membersihkan dirinya. Saya nggak bisa melayani 7 hari 7 malam. Atau lensa seorang Samaria. Yang menyisihkan atau menyampingkan semua agendanya. Memberikan pikirannya, memberikan waktunya, bahkan memberikan waktunya, memberikan uangnya untuk menolong orang yang tidak dikenal sama sekali. Dalam kehidupan kita, lensa mana yang seringkali kita pakai?
Alkitab katakan, pengetahuan seringkali membuat kita besar kepala. Tapi kasih, love conquer. Kasih itu memenangkan. Learn, belajar untuk melihat dari kacamata yang Tuhan ajarkan. God always move by compassion. Tuhan selalu mulai dengan belas kasihan dulu. Tuhan tidak mulai dengan lu begini karena begitu. It happens selalu. Memang kita begini karena begitu. Karena kita melakukan sesuatu ada akibatnya. Karena kita nggak hati-hati kita jatuh. Memang begitu. Tapi Tuhan selalu mulai dengan compassion dulu. Dengan belas kasihan dulu. Dengan lensa yang benar. Pagi hari ini mari kita belajar daripada Tuhan Yesus. Untuk menggunakan lensa yang benar pada satu sama lain. Jangan terlalu cepat menghakimi. Tapi lebih cepat untuk mengasihi. Untuk mau menolong satu sama lain. Untuk mau lebih berbelas kasihan pada satu sama lain. Kita boleh bangkit berdiri. Boleh saya minta singer bantu saya?